Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Baiklah ku kembali kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia manggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan daku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau dari salah seorang dari saudara Anda itu bertobat dan menjadi baik, apakah Anda bersukacita? Atau malah bersungut-sungut? Contohnya misalnya, dulu tetangga saya ini jarang ke gereja. Dulu Pak A itu loh nggak pernah ke gereja. Anaknya nggak pernah diajak ke sekolah minggu, nggak pernah diantar, tidak pernah datang ke doa lingkungan, nggak pernah rosario bersama, nggak pernah ikut pendalaman APP. Terus sekarang kok tiba-tiba datang? Ada apa ini? Nah, itu. Malah kita bertanya gitu kadang ya, ada apa ini kok tumben? Nah, gitu ya. Itu sungut-sungut kecil itu ya. Kalau sungutnya kecil kok tumben gitu ya, gitu kadang. Kok tumben bapak ini hadir? Kok tumben anaknya itu dibawa ke sekolah minggu atau ke minggu gembira? Kalau frater, kok tumben frater ini kok datang misa pagi hari pertama kali gitu ya. Karena kan frater itu kadang juga telat ya. Ya terus terang ya, tanya frater. Kalau nggak bertanya nanti di luar. Frater itu apakah kalau misa itu pagi hari itu selalu datang awal? Tanya aja frater. Dan frater harus jujur ya jawabnya ya. Nggak boleh bohong. Ya, kalau frater bohong ya. Karena saya tahu melihat benar setiap hari ya. Ada itu yang gemuk-gemuk apalagi ya. Kalau bangun kan susah soalnya ya. Teng itu masih, aduh enak ini. Teng masih gitu ya. Udah dibel masih terlambat. Gitu ya. Suatu ketika mungkin fraternya datang, kok tumben itu ya. Ya gitu. Wah ini ya. Nah. Tapi wahnya itu harusnya bersuka cita. Enggak malah loh. Nah gitu ya. Itulah sebenarnya hari ini yang kita rayakan. Ya. Yang kita rayakan adalah sebenarnya sukacita Bapa. Ya. Bapa. Sukacita Bapa karena anaknya pulang. Karena anaknya yang hilang itu balik, pulang. Saya kok sering ya mendengar orang sharing dari orang tua itu biasanya ya, nenek, kakek-kakek atau nenek-nenek itu. Kalau ditanya mesti yang diharapkan itu adalah kedatangan apa? Anaknya. Apalagi kalau pas sakit gitu ya, misalnya habis jatuh.
Ya, beberapa hari lagi saya kunjungan ke seorang kakek tua umurnya 87. Dia itu barusan jatuh 2 kali. Ya. Lalu dia selalu bertanya, kok Koko kok nggak pulang? Ya kebetulan dia dari orang warga Tionghoa. Koko kok nggak pulang? Mana Koko? Yang ditanya itu terus. Mau makan, Koko kok nggak pulang? Kebetulan ya. Yang ada cuma adiknya. Ya masih kerja Pak, masih kerja. Adiknya masih semakin bingung adiknya itu. Jawab itu bingung. Kok nggak pulang? Itu Bapak manusiawi ya, yang saya ceritakan, yang saya alami Bapak manusiawi. Artinya Bapak seperti kita. Anda punya anak, ya, Anda sudah tua, anaknya kok nggak pulang? Ini Natal kok nggak pulang? Ini hari raya kok nggak pulang? Kok nggak muncul? Itu Bapak sebagai Bapak, kita sebagai manusia seperti itu. Hati kita. Dan yang digambarkan Tuhan tadi, itu sungguh-sungguh Bapa kita. Dan siapa sebenarnya anak itu? Siapa anak itu? Kitalah anak-anak Tuhan. Kitalah yang bisa dibaptis ini sebagai anak-anak Allah. Kita tetap anaknya. Minta maaf, kita bukan orang upahan. Ya, dikoreksi kalau Anda berdoa itu, ya, Anda berdoa selama ini sebagai orang upahan atau sebagai anak Allah. Ayo, kalau anak Allah mintanya bagaimana? Ayo, Bapa kami yang ada di surga, ya, dimuliakan. Itu anak Allah. Doa-doa anak Allah. Enggak langsung doa gini terus mohon, Tuhan semoga gini-gini, Tuhan semoga. Itu orang upahan. Orang upahan itu gitu. Jadi dia melakukan sesuatu supaya bapaknya mengupah. Jadi seolah karunia yang kita dapatkan, rezeki, apapun yang kita terima itu upah. Bayangkan, apakah kehidupan Anda seperti itu? Aku melayani supaya aku beroleh upah. Gimana? Ayo Pak Asisten Imam. Para misioner, aku melayani supaya aku dapat upah. Benar? Ayo, biasanya misioner itu kalau ada misa manten itu rebutan gitu. Ayo, kalau ada mantenan saya tahu misioner itu rebutan. Oh saya saja, no. Bolos padahal ya. Bolos sekolah untuk melayani di manten. Karena di situ yang manten kan baik, ya dikasih, nah, gitu ya. Dikasih amplop. Ya, itu pernah saya alami juga. Loh, kok gitu ya? Oh, ternyata. Kalau masih seperti itu, upahan. Atau kalau habis misa, oh nanti habis misa saya dapat hari romo ini ya. Ya kalau kebetulan romonya baik diberi ya syukur ya toh. Tapi itu bukan upah. Kamu adalah anak-anak Allah. Frater apalagi ya. Ya, ini frater ini ya kena terus ya batu. Ya. Kalau frater, dalam pikiran frater itu masih ada upah. Ya. Makanya malas frater itu misa pagi. Gitu. Maksudnya datangnya terlambat, bukan malas enggak datang, tapi datangnya itu terlambat. Karena masih upahan. Mungkin ya dalam pikirannya masih upahan. Aku datang misa, aku supaya dapat ini. Aku rajin ini supaya aku ini. Nah, itu masih upah. Ya. Belum sesungguhnya kita menyadari sebagai anak. Maka sungguh bacaan ini indah sekali kalau kita renungkan bagaimana ya. Sang bungsu tadi dia mengatakan, "Bapa, aku," apa tadi? Aku bagaimana? Bapa, gimana? Aku
telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nggak layak aku disebut anak Bapa. Ya. Jadi kalau Anda masih cari upah itu tidak layak disebut anak Bapa. Ya. Dan kecenderungannya tadi masih banyak berdosa ya. Orang upahan itu banyak dosanya. Kalau masih upah-upah itu. Tapi kalau sudah anak ini sungguh-sungguh. Dan Bapak apa? Sama sekali tidak menghiraukan. Ya. Kamu tetap anakku. Ya. Bapaknya langsung percaya. Tidak curiga, bapaknya percaya. Karena ini anaknya. Ini anaknya yang pulang. Ini anaknya yang dirindukan. Ya. Dan setiap kita itu dirindukan oleh Tuhan. Setiap Anda dirindukan oleh Tuhan. Setiap jiwa Anda dirindukan untuk hadir di hadirat Tuhan. Untuk bertobat. Untuk datang ke sakramen pengakuan dosa. Untuk mengakui diri, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadi dia apa? Menyadari kelemahannya. Ya, sudahlah, aku jadi orang upahan Bapa pun aku terima. Ya, tetapi Bapa tidak melakukan kita sebagai orang upahan. Ambilkanlah jubah yang terindah. Ya, ini kalau kita bertobat itu kita memakai jubah yang terindah. Maka meskipun kita cantik, ganteng, masih muda, meker-meker gini, tapi kalau tidak bertobat, kita tuh tidak memakai jubah yang indah dari Bapa. Kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ini tanda cinta yang luar biasa dari Bapa kepada kita. Maka kembalilah, pulanglah, perbarui dirimu, bertobatlah. Dan Bapa menyambutmu, menyambut hatimu, menyambut jiwamu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, itulah sukacita, itulah letare yang kita rayakan hari ini, di mana Bapa sungguh-sungguh merasakan sukacita, ya. Dan Sang Busu merasakan cinta, karena dia diterima kembali. Karena dia ampuni. Dan mendapatkan ya, sebagaimana layaknya anak yang dicintai. Saudara-saudara terkasih Tuhan, memang ya, ini harus kita alami dalam masa Prapaskah ini. Ini harus menjadi pengalaman kita. Maka undangan untuk terus bagi kita untuk pulang, untuk kembali. Ya, saya kalau merenungkan lagu ini senantiasa ingat lagu nyanyi kita itu ya. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku. Ada bagimu, saya mau berita apa, tapi lagu itu sungguh menggema untuk pulang, bertobat, dan Tuhan akan memberimu ya, makanan. Ya, tadi digambarkan baik sekali dalam bacaan pertama, di mana Israel tidak lagi makan, ya. Di padang gurun, tidak lagi menerima mana, tapi dia akan makan di tanah terjanji itu. Makan bersama Bapa lagi. Ya.
Kalau kita pulang ke rumah itu apa yang penting? Makan bersama. Ya, berdoa bersama. Ya, itulah tujuan kita untuk pulang ke rumah Bapa. Maka semoga Anda ya, menyadari undangan pertobatan ini untuk kembali kepada Bapa. Dan itu sukacita. Itu rahmat. Itu karunia bagi setiap orang. Bapa tidak membalas, ya. Bapa tidak memperhitungkan segala kelemahan dan dosa-dosanya. Tidak, ya. Seperti dalam bacaan berdua tadi dikatakan. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Yang berhitungkan pelanggaran itu adalah tetangganya tadi loh. Kok tumben? Nah, itu menghitungkan pelanggaran. Si sulung. Ya. Tetapi Bapa Yesus Kristus datang menyambut kita tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Maka mari kita bersama-sama bangun dari kematian kita, dari dosa kita. Sebab adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Mati dalam kelaparan, dalam kesendirian, dalam keterasingan dari Bapa. Dan hidup kembali ya, ketika dia pulang, ketika dia bertobat. Itu hidup kembali. Ya, maka sakramen tobat itu sungguh, ya, itu sakramen yang menghidupkan nuranimu kembali. Ya, di saat Anda mengatakan saya berjanji, ya, tidak akan berbuat dosa lagi, itu nurani Anda itu hidup kembali. Sehingga Anda sungguh-sungguh menjadi baru saat itu. Saat Anda mengucapkan itu. Ya. Maka para saudara, ya, saya mengundang Anda untuk datang ya, untuk pengakuan dosa. Ya, untuk ngantri. Ya, untuk pulang. Agar Anda merasakan sungguh-sungguh apa yang kita renungkan dari bacaan Injil ini. Kita bukan orang upahan. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Bapa. Amin.